itu memang harus ada pertumbuhan dan perkembangan di dalam bisnis itu tersendiri, di dalam bisnis itu sendiri kan. Jadi agar bisnis kita bisa berkembang atau bertumbuh, itu harus ada perputaran yang lebih banyak di setiap hari-harinya. Jadi untuk mendapatkan perputaran yang semakin banyak itu, saya memilih mendapatkan untung sedikit tapi produk yang saya jual terjual lebih banyak, daripada saya mendapatkan keuntungan yang banyak tapi produk yang terjual itu sedikit. Katakanlah saya mengambil untung 10.000 tapi produk yang terjual itu ada 100 PCS mungkin, katakanlah seperti itu, daripada saya mendapatkan untung 100.000 tapi hanya satu produk yang terjual. Jadi saya memilih untuk mendapatkan untung yang sedikit tapi produk terjual lebih banyak. Itu kita apabila kita menginginkan pertumbuhan yang lebih cepat lagi di dalam bisnis kita. Mungkin saya lebih memilih mengedepankan keberkahan ya daripada keuntungan. Karena saya rasa sebuah keuntungan itu hanyalah refleks atau bonus daripada kita berbisnis itu sendiri. Jadi seseorang yang berbisnis itu akan mendapatkan efek keuntungan yang lebih banyak lagi apabila kita bertujuan pada keberkahan. Jadi tujuan utama dalam berbisnis itu carilah keberkahannya, maka akan mengefek sampingkan pada bisnis itu memiliki keuntungan yang lebih banyak lagi. Itu cara saya mendapatkan customer yang banyak atau bisa mengeluarkan produk-produk saya terjual lebih banyak. Jadi kedepankanlah keberkahan seperti itu. Saya lebih mementingkan integritas daripada uang, karena memang kita membutuhkan uang untuk modal ya, modal awal. Akan tetapi kalau kita lebih mengedepankan integritas, yaitu sebuah kemampuan, sebuah komitmen atau sebuah kejujuran dalam diri kita, maka siapa saja bisa mendapatkan atau membuka bisnis itu tanpa ada uang. Karena apa? Karena di dalam kemampuan kita bisa mengolah kemampuan kita untuk mendapatkan katakanlah investor atau bekerja sama dengan orang lain yang memiliki uang. Sebab apa? Kalau kita mengedepankan uang untuk memulai bisnis, maka tidak menutup kemungkinan kita akan menekankan diri bagaimana caranya mendapatkan uang untuk memulai bisnis kita kan. Jadi jangan sampai Anda memulai bisnis itu memakai uang hutang seperti itu. Katakanlah kita hutang di bank berapa gitu untuk memulai bisnis kita. Itu malah akan membebankan kita. Apalagi kalau hutangnya itu mengandung bunga, pasti mengandung bunga kalau kita hutang di bank seperti itu. Jadi pertumbuhan bisnis kita belum tentu berkembang sangat cepat atau tumbuh sangat cepat, kita sudah terbebani oleh hutang itu sendiri. Jadi lebih mementingkan integritas. Jadi asah kemampuanmu dalam bisnis apa yang ingin kamu mulai, lalu kejujuran kita dan komitmen kita dalam bisnis itu sendiri. Jadi kalau Anda ingin buka bisnis kopi, ya pelajari kopi, kemampuanmu di dalam mengolah kopi itu seperti apa, lalu cari partner agar bisa bekerja sama kepada kita membuka bisnis kopi itu sendiri. Jadi uang itu nomor sekian menurut saya kalau untuk memulai bisnis apapun. Jadi kemampuanmu diasah dulu, lalu tingkatkan kejujuran, komitmen, itu integritas ya seperti itu. Fokus dan pelajarilah kualitas. Jadi bisnismu, apa saja bisnismu, pelajari kualitas yang sangat bagus, maka berdaganglah atau berbisnislah dengan kualitas yang sangat bagus.
Yang utama yaitu kualitas komunikasi kita terhadap customer. Jangan hanya kualitas produknya, tapi kualitas komunikasi kita terhadap customer. Sebab apa? Karena di saat kita mendapatkan produk kita yang di bawah kualitas terbaik, kita lebih baik membicarakan terhadap customer bahwa ini aku memiliki produk yang ada kekurangannya. Jadi kualitas komunikasi kita terhadap customer itu ditingkatkan lagi, agar apabila kita menemui produk kita yang kurang berkualitas, kita bisa menyampaikan dengan lugas dan nyaman terhadap customer kita. Sebab memang kita tujuannya menjual produk yang sangat berkualitas, akan tetapi tidak menutup kemungkinan di luar sana juga ada produk yang berkualitas juga. Kita bersaing dengan kualitas. Bagaimana kita bisa menjual produk yang kualitasnya berkurang atau tidak seperti yang diinginkan customer? Maka kualitas komunikasi kita terhadap customer bisa mensugesti customer bahwa produk yang kita miliki ada kekurangannya, karena tidak menutup kemungkinan semua produk yang kita miliki tidak semuanya berkualitas. Ada yang memiliki kualitas di bawah standar, seperti itu. Kalau komunikasi kita terhadap customer kita tingkatkan lagi, kita bisa menjual produk yang kualitasnya masih kurang di bawah standar, seperti itu. Jadi kualitas itu penting, akan tetapi yang paling penting adalah kualitas kita terhadap kualitas komunikasi kita terhadap customer. Lakukan jual beli Anda di dalam bisnis itu usahakan tunai, jangan sampai kredit. Karena kalau sesuatu yang tidak tunai atau kredit itu mempengaruhi di pertumbuhan bisnis kita. Katakanlah saya menjual satu produk itu dengan harga 100.000 tapi cash. Itu lebih baik daripada kita menjual produk dengan harga 1 juta tapi dibayar kredit. Itu mempengaruhi sekali dalam pertumbuhan bisnis kita. Jadi saya lebih suka dengan cara yang tunai daripada kredit. Jadi jual beli kita terhadap customer itu diusahakan dengan secara tunai. Jangan secara kredit. Itu mempengaruhi sekali.